Oh iya dak, sekali lagi makasih ya udah ajak gua jalan-jalan seharian ini. Jujur gua bahagia banget hari ini. Pokoknya senang lah, apalagi juga ada Iki sama Hen kan tadi. Mereka lucu banget tuh. Iya Fiona, aman aja. Next gua ajak lagi deh. Tapi ya berdua aja. Beh, berdua banget nih. Tapi boleh-boleh aja sih. Tiba-tiba saat gua ngobrol sama Fiona, HP gua malah berdering. No, HP lu bunyi dak, angkat dulu, siapa tau penting. Gua nggak tahu tuh siapa yang nelpon. Dan ternyata yang nelpon adalah Alana. Fiona ngeliat Alana lagi dah yang nelpon. Iya Vio, ya udah dah angkat aja dulu. Gua masuk duluan ya. Lu hati-hati pulangnya. Gua nggak tahu kenapa ngerasa bersalah aja lihat Fiona kayak gitu. Dia tiba-tiba cuek kalau udah ngebahas Alana. Gua yang di dalam mobil langsung angkat teleponnya Alana. Halo, iya halo dak. Gimana? Kamu sibuk nggak malam ini? Ayo ketemuan dak, sebentar aja kok. Atau kamu mau ke rumahku aja kata Alana. Dak, halo dak. Gua bener-bener bingung harus ngapain saat itu. Di sisi lain gua udah malas banget berurusan sama Alana karena sekarang dia udah miliknya Andre. Jadi dengan terpaksa gue bilang, ya udah nak ketemuan di luar aja ya. Mumpung gue masih di luar ini. Tapi jujur gue nggak bisa lama nak, karena gue capek banget. Hari ini gue seharian di luar soalnya. Apalagi ini udah jam 9 malam. Iya dah bentar aja kok. Kita ketemuan di danau tempat biasa aja ya. Oh di situ. Oke nak. Gue OTW sekarang apa gimana nih? Iya sekarang aja dah. Ini gue juga mau OTW kok. Jadi gue langsung aja lah berangkat ke danau tempat biasa gue sama Alana dulu. Jadi malam ini, jam ini, menit ini, detik ini gua bakalan ketemuan sama Alana. Jujur udah lama gua nggak ngobrol bareng Alana karena beberapa hari ini Alana terus-terusan ngehindarin gua. Gua OTW sekarang atau gimana nih nak? Iya sekarang aja dah. Ini gua OTW juga kok. Karena Alana juga mau OTW, gua langsung lah berangkat ke danau tempat biasa gua sama Alana dulu. Buat kalian yang nggak tahu, ini adalah danau yang dimana kalau gua sendirian atau sedih bakalan kesini. Alana juga biasanya kalau sedih pasti ke situ karena danau itu tempat gua sama Alana dulu kalau lagi ada masalah. Tapi malam ini akhirnya tempat itu kembali gue datangin dengan orang yang selama ini gue kagumin. Dan gak lama akhirnya gue sampai juga tuh di danau. Ternyata gue duluan yang sampai daripada Alana. Padahal dekatan rumah dia dah. Emang kebiasaan banget dah itu orang. Jadi gue tungguin aja tuh dia. Tapi beberapa menit udah lewat, masih aja Alana belum datang. Dalam hati gue mungkin 5 menit lagi sampai ini orang. Tapi sampai lewat 5 menit pun masih juga gak datang-datang. Udah 30 menitan gue nungguin di danau itu, masih juga belum datang. Dan akhirnya gue memutuskan untuk nelpon Alana. Gue teleponin lah dia itu, tapi nggak diangkat-angkatnya. Kemana ini Alana? Gue yang nungguin dia malah khawatir. Kenapa tiba-tiba ngilang gini dah? Dan tiba-tiba hari mulai hujan. Aduh, hujan lagi. Untung aja di danau itu ada kayak pos kecil yang bisa gue teduhin. Tapi pikiran gue tertuju sama Alana. Kemana sebenarnya dia? Gue takut Alana kenapa-napa. Tapi tiba-tiba HP gue berdering. Gue langsung cepat buka HP karena mungkin bisa aja itu adalah Alana. Dan ternyata salah, itu bukan Alana. Tapi yang nelpon gue adalah Fiona. Gue sengaja nggak angkat karena yang ditahu Fiona pasti gue udah di rumah. Kalau misal gue angkat, pasti Fiona ngira gue masih di luar dan nggak tahu kemana. Sampai waktu sejam udah berlalu, Alana masih aja belum datang di danau itu. Dan hujan pun masih belum reda. Gue memutuskan untuk menerobos hujan dan mencari Alana. Gue tahu jalanan yang bakalan dilalui Alana dari rumah ke danau itu. Jadi gue mencari Alana sepanjang jalan. Berjam-jam gue di danau nungguin Alana, tapi masih aja Alana belum datang-datang. Gue udah telepon dia tapi juga nggak diangkat juga. Ini juga hujannya masih belum reda. Jadi gue memutuskan untuk menerobos hujan dan mencari Alana karena gue betul-betul khawatir banget sama Alana, takut dia kenapa-napa kan. Lagian gue juga tahu jalanan yang bakalan dilalui Alana kalau ke danau ini tuh di mana aja. Dengan cepat gue mencari Alana. Di sepanjang jalan terus-terusan mata gue tertuju untuk mencari Alana, tapi sama sekali nggak ada juga hasilnya. Sampai nggak kerasa di mana gue udah di tengah kota dan gue melihat ada motor Alana di sebuah kafe gitu. Gue stop dan melihat dari luar dan benar aja itu adalah Alana. Dia nggak sendirian di situ. Yap, betul, Alana lagi sama Andre. Gua betul-betul kecewa sama Alana. Berapa kali gue sudah dikecewakan sama dia. Kali ini bener-bener nggak bisa gua maafin lagi. Apa dia lupa sama janjinya untuk nemuin gua di danau? Sedangkan dia tahu kalau sekarang itu hujan deras. Dia nggak mikirin gua kah? Padahal Alana sendiri yang ngajaki ketemuan. Tapi dia juga yang ingkarin janji pertemuan itu. Kalau kalian ngira gua bakal masuk ke kafe itu, enggak. Gua sama sekali nggak masuk. Gua langsung pulang begitu aja. Pulang dengan keadaan yang kacau dan kecewa. Lagi-lagi di jalan pikiran gue penuh dengan Alana. Kenapa Alana bisa setega itu? Apa dia sengaja ngelakuin itu? Di sisi lain hati gue masih bisa untuk berpikir positif, tapi di sisi lain juga pikiran gue penuh dengan kekecewaan. Karena coba kalian bayangin, ketika ada seseorang yang ngajak kalian untuk ketemuan dan orang itu sendiri yang gak datang, gimana perasaan kalian? Dan orang ini adalah orang yang kalian kagumi selama ini. Apa kalian kecewa? Gue yakin pasti kalian kecewa. Tapi mau gimana lagi? Gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Butuh penjelasan dari dia juga. Buat apa? Biarlah nantinya Alan
sendiri yang ngejelasin kalau dia sadar apa kesalahannya. Kali ini gue betul-betul nggak bisa lagi maafin Alana. Maksud gue kenapa bisa gitu loh? Dia ingkarin janjinya untuk ketemuan di danau sama gue. Ya mau gimana lagi? Makin dipikirin juga makin pusing. Jadi gue langsung pulang aja ke rumah dengan keadaan kecewa. Sampainya di rumah gue langsung tidur karena capek banget seharian di luar. Akhirnya besok pun tiba, gue langsung bangun tuh. Yang pertama kali gue buka ya HP, berharap Alana minta maaf atau ngasih penjelasan ke gue. Tapi sama sekali nggak ada notif dari dia. Gue makin bingung sama sikapnya Alana. Kadang baik, kadang juga kayak nggak bisa gitu loh dijelaskan. Tiba-tiba Fiona ngechat gue, "Da, di mana?" Waduh, ini ada apa lagi nih? Ada aja soalnya gebakan si Fiona ini. Gue tahu hari ini kita libur. Iya karena hari ini hari Minggu. Tapi gue capek banget, pengen istirahat gitu loh. Tapi gue yakin capeknya bakalan hilang kalau jalan sama Fiona. Jadi gue bales tuh chatnya Fiona. "Iya Fiona, di rumah gue baru bangun ini." Kacau, udah jam berapa ini Arda? Coba lu lihat jam. Gue langsung tuh lihat jam. Buset, udah jam 3 sore cuy. Gue kira jam 7 pagi kan. Fiona langsung ketawa saat itu. "Da, oh Ida." "Iya Fiona, apa? Yuk keluar, lu gak pengen keluar kah?" "Ya pengen sih, tapi sama siapa?" "Astaga Arda, ini gue ngajak lu jalan coy. Lu anggap gue apa anda?" "Iya gue anggap lu calon gue." "Calon apa Da?" "Calon masa depan gue nanti." Fiona langsung matiin teleponnya. Gua tahu pasti dia sekarang lagi salting, terus teriak-teriak, abis itu pukul-pukul bantal dah. Nggak pakai lama gua langsung telepon dia lagi. Ayolah, lama banget diangkatnya. Nah, diangkat juga. "Halo Fiona, kenapa mati teleponnya?" Nggak apa-apa dah, bilang aja salting gitu, gengsi banget dah." "Apaan sih dah? Ayo buruan jalan kita, mau nggak?" Iya sabar, gua siap-siap dulu." "Emang lu udah siap-siap?" "Ya beluman lah." "Nah, lu aja belum siap-siap, gua yakin lu kalau siap-siap tembus seharian bukan berjam-jam lagi." Ye, berlebihan lu dah. "Ya udah ntar gua kabarin kalau udah siap." "Iya Fiona, jangan cantik-cantik ya." "Emang gua nggak cantik dah?" "Ya cantik, makanya jangan tambah cantik-cantik maksud gua." "Emangnya kenapa kalau gua tambah cantik?" "Jangan cantik-cantik ya Fiona, biasa aja dandannya. Ntar gua malah makin tambah." "Hayo tambah apa?" kata Fiona. Enggak. "Ya udah siap-siap dah lu sana. Kalau udah selesai kabarin gua ya." Jadi setelah gua teleponan sama Fiona, gua langsung siap-siap lah tuh. Biasa, harus ganteng maksimal kan. Di sela-sela gua siap-siap, ada yang ngechat gua. Awalnya nggak gua hiraukan, karena itu kalau nggak Iki, ya pasti Mahen. Tapi tiba-tiba ada yang nelpon gua, dan ternyata itu adalah Alana. Dengan cepat dan refleks, gua langsung angkat. "Halo, iya halo Da. Da, maaf banget ya soal semalam." "Oh alah, iya nah, aman aja kok. Lu nungguin gua lama ya Da tadi malam?" "Ah enggak kok, sebentar aja." Dalam hati gua, sebentar apanya? Lama banget gue nungguin lu. Dari munculnya hujan sampai selesai hujan, gue baru di rumah nunggu kabar Alana. "Oh alah, bagus lah kalau gitu." Da, kalau hari ini bisa nggak kita ketemuan? Janji kok gue bakalan tepatin. Soalnya tadi malam gue ada urusan mendadak Da. Terus gue juga nggak buka HP, jadinya lupa ngabarin lu." "Oh alah, iya nah nggak apa-apa." Gimana ya kalau hari ini? Gue masih bingung sih." "Bingung kenapa Da? Lu sibuk ya hari ini?" Dalam hati gue, ya kan gue mau jalan sama Fiona. Tapi di sisi lain gue pengen banget ketemu sama Alana, karena gue mau dengerin apa yang mau disampaikan sama Alana. Boleh deh nak, sekarang bisa nggak?" "Bisa kok Da, tapi lu bisa ke rumah gue dulu nggak?" "Hah? Ngapain nak?" "Jemputin gue Da, soalnya gue malas banget bawa motor." "Oh alah, oke nak, ntar gue kesana 10 menit lagi ya." "Oke, ditunggu ya Da." Akhirnya gue siap-siap dan langsung berangkat ke tempatnya Alana. Di sisi lain, Fiona udah siap dan menelpon gue. Gue sadar kalau HP gue berdering dari tadi, tapi sama sekali nggak gue hiraukan, karena lagi fokus di jalan ya kan. Fiona terus-terusan ngechatin dan nelponin gue. Fiona bilang, "Da, kalau nggak bisa jemput kita ketemuan aja ya." "Gimana Da?" Gua lihat notifnya Fiona, tapi nggak gua baca. Dan nggak lama gua sampai juga di rumahnya Alana. Terus gua chat lah dia. "Alana, gua udah di depan rumah lu nih, cepetan keluar." Setelah dari perjalanan yang lumayan lama, akhirnya gua sampai juga di depan rumahnya Alana. Kali ini gua nggak main asal langsung masuk ke rumahnya aja. Biasanya ya gua masuk-masuk aja, tapi kali ini udah berbeda. Jadi gua chat Alana lah. "Nah, gua udah di depan." Di saat gua ngechat Alana, gua lihat chat dari Fiona yang udah lumayan banyak. Tapi gue memilih untuk gak balas pesan dari Fiona. Dan tiba-tiba Alana keluar dari rumahnya. Gue cuma bisa diam dan melongo ketika Alana keluar. Hati gue berdetak kencang saat itu. Udah lama gue gak ngalamin suasana kayak gini, apalagi melihat Alana yang kayak gini. Jujur, Alana tetap cantik seperti biasanya. "Da, oh Ida, kok lu ngelamun dah?" "Oh iya nah, sorry, lagi banyak pikiran aja." "Walah, hari gini kok banyak pikiran. Enjoy aja kali Da, hidup mah tinggal hidup. Makan tidur aja." Sembarangan bet ngomong lu nak.
Lu mah enak cewek, lah gua cowok harus berjuang. Mana ada cinta modal omongan doang. Waduh, udah cinta-cintaan aja nih. Ya udah, ayo dah kita keluar. Ya, ayo nak. Emang ini kita mau kemana? Udah, jalan aja dulu. Ntar kalau ada kafe gitu kita di situ aja. Oke, nah kalau gitu. Di dalam perjalanan gua sama Alana cuma diam-diaman aja. Nggak ada yang mulai pembicaraan. Tapi tiba-tiba HP gua berdering, menunjukkan Fiona yang nelponin gua. Alana ngeliat kalau nelpon gua itu adalah Fiona. Dah, angkat aja dulu. Siapa tahu penting. Santai aja sama gua mah. Nggak apa-apa nah, palingan nggak penting juga. Sedangkan di sisi lain Fiona panik. Kemana Arda sebenarnya? Sampai-sampai Fiona nanyain Iki dan Main. Tapi kata Iki dan Main sama sekali nggak tahu. Fiona terus chat Arda. Lu nggak apa-apa kan? Lu kemana dah? Kok tiba-tiba ngilang gitu? Ini gua udah siap loh, udah dari tadi. Tapi sama sekali nggak ada balasan dari Arda. Sedangkan gua malah asik sama Alana. Akhirnya Alana bilang, di situ aja kayaknya asik deh tempatnya. Oke nak. Gua sama Alana memilih di salah satu kafe yang lumayan jauh dari rumahnya Alana. Kafenya bagus sih. Setelah kita pesan minuman dan makanan, akhirnya gua nanya Alana, "Nah, emang lu mau ngomong apaan sih? Kayaknya serius banget." Gini dah. Gua yang dari tadi udah kepo, kenapa Alana ngajakin keluar? Akhirnya gua beraniin diri untuk langsung tanya ke Alana, "Nah, emang lu mau ngomongin apaan dah? Perasaan kayak serius banget tadi di telepon." Gini dah. Sebenarnya nggak serius banget sih. Gua cuma mau minta maaf aja sama lu. Lu pasti sadar kan kenapa akhir-akhir ini gua cuek banget sama lu. Gua sebenarnya juga nggak enak dah. Tapi gimana ya? Oke, gua jelasin dari awal aja ya. Yang pertama, kayaknya hubungan kita sampai di sini aja dah. Hati gua langsung sakit dengar perkataan Alana kayak gitu. Gua yang sebenarnya udah ikhlas tapi masih gak rela ngelepas Alana. Tapi dengan dia ngomong seperti itu, gua jadi tambah sakit. Terus kata gua, "Tapi nak, bentar dah, gua jelasin dulu. Please jangan dipotong omongan gua. Kita sampai sini aja ya dah. Karena dari awal kita berdua emang udah gak cocok. Bener-bener gak cocok banget. Menurut gua sih seperti itu. Tapi kenapa selama ini aku ngerasa kamu cocok sama aku, nak? Kamu juga kelihatannya bahagia sama aku. Aku emang bahagia dah. Tapi bahagiaku lebih banyak di orang lain. Dalam hati gua tahu siapa orang lain itu. Yang kedua, ini tentang keluarga dah. Bundaku udah memilih pasangan buatku. Aku juga nggak bisa ngebantah. Kamu pasti bisa ngerti kan tentang itu. Iya, aku paham nak. Tapi kenapa nggak dari awal aja kamu cerita? Lu tahu nggak? Akhir-akhir ini gua terus bertanya-tanya sama isi kepala gua sendiri. Ada apa dengan Alana? Kenapa Alana berubah? Apa ada yang salah dari gua? Tapi kalau ada, apa yang salah coba? Gua terus-terusan introspeksi diri nak. Tapi kamu apa? Bener-bener cuek. Contohnya kayak kemarin, kamu janji sama aku untuk ke danau. Tapi apa? Kamu ingkarin kan? Aku tahu kamu kemana nak kemarin. Cuma aku diam aja. Hah? Kamu tahu dah? Emang aku kemana? Aku tahu kamu kenapa nggak datang ke danau itu nak. Dan aku tahu juga kamu di mana saat itu. Padahal jelas-jelas kamu buka HP nak. Udah jelas aku telepon dan chat kamu. Kalaunya pun kamu nggak bisa, tinggal kabarin aja. Sorry dah, aku nggak bisa. Dan ternyata kau malah sama Andre kan di coffee shop. Lu kira gua nggak nyariin lu nak? Gua rela hujan-hujanan cari-cari kamu nak. Lu bayangin gua hafal jalan di mana aja kamu lewatin danau itu, tapi tetap nggak nemuin kamu. Setelah gua sampai di tengah kota, gua lihat lu sama Andre di kafe. Dan lu saat itu megang HP. Tapi apa? Ada nggak kamu ngabarin? Seenggaknya kalau memang nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa nak. Jangan buat gua nyari-nyariin lu. Jangan buat gua khawatir sama lu. Gua sedikit nyesal juga nerima ajakan lu ke danau waktu itu. Kalau diingat-ingat nggak tahu kenapa gua malah mau nyariin lu hujan-hujanan. Padahal kamu lagi asik sama Andre nak. Coba, gua pengen denger penjelasan dari lu. Jujur, aku minta maaf banget. Gua nggak maksud kayak gitu. Gua juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi jujur gua minta maaf. Minta maaf dah. Maafin gua ya. Udahlah nak, gua nggak butuh maaf lu. Intinya apalagi yang pengen lu jelasin sama gua sekarang. Jelasin aja semuanya. Supaya semuanya clear. Nggak ada lagi pertanyaan yang ada di kepala gua. Maaf, kita nggak bisa sama-sama lagi. Gua memutuskan untuk sama-sama selamanya sama Andre. Maaf ya ini udah keputusanku. Sekali lagi aku minta maaf. Aku minta maaf nggak bisa nempatin janji kita. Iya, nggak apa-apa nak, aman aja. Ya udah, nggak ada lagi kan? Lu beneran nggak apa-apa dah? Iya, gua nggak apa-apa. Jangan maksakan diri ya dah. Tetap sehat-sehat, tetap ceria seperti Arda yang gua kenal. Tetap jadi orang baik ya. Iya nak, ya udah. Kalau gitu nggak ada lagi kan? Ayo gua antar pulang. Mungkin juga ini terakhir kita ketemu berdua gini. Nggak usah dah, gua udah dijemput sama. Dan nggak lama ternyata datang Andre. Jadi setelah gua berbincang lumayan lama sama Alana dan udah selesai semua permasalahannya, ternyata Alana mau pergi dari gua dan menyatakan kalau hubungan gua sama Alana udah berhenti sampai di sini. Jujur, gua nggak bisa mempertahanin kalau Alana memilih orang lain karena gua yakin pilihannya adalah yang terbaik. Selama Alana bahagia, gua juga pasti bahagia. Gua udah nawarin Alana untuk gua antar pulang, tapi ternyata Alana bakalan dijemput sama Andre dan seketika ada Andre datang. Nah, itu ada Andre udah jemput gua dah. Makasih ada sekali lagi dan gua minta maaf juga untuk terakhir kalinya. Semoga lu bahagia ya dak. Gua yang
dari dulu sama Andre udah nggak pernah berteguran, akhirnya gue berani diri untuk nyapa Andre duluan. Gue ngajak dia salaman dan bilang, tolong jagain Alana ya. Setelah itu gue langsung pergi. Di perjalanan bener-bener kosong isi kepala gue. Seketika semua dunia berasa terhenti. Boom, semua gelap. Tiba-tiba mata gue terbangun dan udah di rumah sakit. Pelan-pelan gue sadar dan buka mata. Orang yang pertama kali gue lihat adalah Alana. Gue nyebut nama Alana. Nah, Alana. Tapi gue denger suara Iki dan main. Da, sadar da, itu bukan Alana tapi Fiona. Setelah gue perhatikan baik-baik lagi, benar aja itu adalah Fiona. Jujur pas pertama kali gue buka mata terlihat jelas kalau itu adalah Alana. Ada apa dengan gue? Apa karena gue ketemu sama Alana tadi ya? Dan selalu memikirkan Alana. Alana, nah, gue ada di mana sekarang? Samar-samar gue dengar suara Iki samain. Woi da, sadar da, itu bukan Alana tapi Fiona. Dan ternyata benar kalau itu adalah Fiona. Gue berusaha langsung bangkit tapi langsung dimarahin sama Fiona. Astaga Arda, lu baring aja. Kenapa mau bangkit sih? Gue langsung bertanya-tanya, ini gue di mana? Fiona langsung bilang, lu ada di rumah sakit. Ini juga kenapa kepala gue diperban gini? Iki samain langsung bilang, lu bener-bener gak inget sama sekali dah. Yang gue ingat terakhir kali gue ketemuan sama Alana Ki, Hen. Fiona langsung kaget dengar itu. Tapi mau gimana lagi? Gue harus jujur. Gue tahu Fiona bakalan sedih karena sebelumnya gue sama Fiona udah janjian mau jalan. Tapi gue nggak ada kabar sama sekali. Dan ternyata Fiona harus tahu kalau gue ketemuan sama Alana. Gue berusaha bilang ke Fiona, Fiona nanti gue jelasin semuanya ya. Gue harus ceritain dari awal ke kamu semua. Iya dah nggak apa-apa. Kamu istirahat aja dulu. Jangan mikirin apa-apa dulu ya. Cukup istirahat tidur aja dah. Ntar kalau kamu mau makan tinggal bilang aku aja ya. Dalam hati gue, perasaan apa ini? Kenapa setiap kali gue sama Fiona gue merasa tenang dan gue merasa ada yang jagain gue, peduli sama gue. Ini perasaan yang gak pernah gue dapat dari Alana. Selama gue sama Alana selalu gue yang effort. Gue kaget kalau diperlakukan seperti ini karena jujur gue gak pernah merasakan perlakuan seperti ini. Makasih ya Fiona. Gue gak apa-apa kok. Kayaknya cukup istirahat aja ini. Gak apa-apa gimana dah. Lu kalau ngaca itu kepala lu udah kayak batok kelapa. Pakai diperban lagi. Untung aja ada yang nolongin lu tadi. Dan gue cepet-cepet sama Iki dan main ke rumah sakit. Terus kemana orang yang nolongin gue tadi?